Jadi sukses berceramah itu, kalau saya mengatakan sukses berceramah itu harus ada 4 tahap. Ya. Yang pertama adalah sukses membuka. Nah, bagaimana kita membuka pidato itu. Kelihatan ya share-nya. Kemudian sukses membuat masalah. Jadi pertama adalah sukses berceramah itu isinya 4. Satu, sukses membuka pidato, sukses membuka ceramah. Yang kedua adalah sukses membuat masalah. Kemudian yang ketiga adalah sukses memberikan solusi. Dan yang ketiga adalah sukses menutup pidato. Jadi ada 4. Jadi ada 4 tahap. Ini slide-nya kok enggak jalan ini. Nah, ada 4 hal untuk membuat penceramah mencapai sukses berceramah. Yang pertama adalah sukses membuka. Yang kedua adalah sukses memberi masalah. Dan yang ketiga adalah sukses memberi solusi. Dan yang ketiga adalah sukses menutup. Nah, bagaimana sukses membuka itu? Ada beberapa model untuk membuka pidato. Satu, kita bisa langsung menyebutkan pokok persoalan. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan membahas satu tema, menyebutkan langsung pokok persoalan. Jadi setelah mengucapkan salam, pembukaan, dan sebagainya, sebelum masuk pada isi, kita membuka pidato dengan langsung menyebutkan pokok persoalan. Yang kedua, kita bisa melukiskan latar belakang masalah. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita membahas persoalan ini? Karena kita sudah 2 bulan lebih mengalami sebuah pandemi COVID. Apa yang seharusnya kita lakukan dan bagaimana, itu melukiskan latar belakang masalah. Kita juga bisa menghubungkan dengan peristiwa mutakhir atau kejadian yang menjadi pusat perhatian saat itu. Itu juga bisa menjadi model membuka pidato. Atau kita bisa juga menghubungkan dengan peristiwa yang sedang diperingati. Bapak Ibu, hari ini adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan malam hari ini, kita akan memperingati malam nuzulul Quran. Dan malam di mana tempat turunnya Al-Quran, itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, kita bisa menghubungkan dengan peristiwa yang sedang diperingati. Kemudian yang kelima, kita bisa membuka pidato dengan menghubungkan dengan tempat komunikator berpidato. Misalnya kita menyampaikan pidato di Gedung Juang 45, atau kita menyampaikan pidato di aula kampus kita, dan kebetulan kita alumni dari kampus itu. Nah, kita juga bisa menghubungkan dengan tempat komunikator berpidato. Bapak Ibu sekalian, saya teringat 8 atau 10 tahun yang lalu, ketika saya berada di tempat ini, ketika pertama kali saya diterima menjadi mahasiswa baru di universitas ini, misalnya gitu. Nah, itu kita membuka dengan mengawalinya, menghubungkan dengan tempat komunikator berpidato. Saya bangga, Bapak Ibu sekalian, saya bisa hadir di kota pahlawan, apalagi di depan Tugu Pahlawan. Jadi misalnya kita diundang di kantor Gubernuran Jawa Timur, nah kita bisa membuka pidato dengan tempat komunikator. Atau kita bisa membuka pidato menghubungkan dengan suasana emosi yang tengah meliputi halayak. Jadi misalnya ketika kita diminta berpidato tentang hari kemerdekaan, ya, malam tasyakuran kemerdekaan. Nah, kita bisa membuka dengan suasana emosi dengan membangkitkan merdeka, nah, dengan menggunakan kalimat merdeka, kemudian diikuti. Setelah itu kemudian kita pancing dengan pertanyaan, apa benar kita ini sudah merdeka? Jangan-jangan selama ini kita merayakan keterjajahan kita. Oh, itu sambil menarik audien itu. Nah, kita juga bisa membuka pidato dengan menghubungkan dengan kejadian sejarah yang terjadi di masa lalu. Nah, kita juga bisa membuka pidato dengan menghubungkan dengan kepentingan vital pendengar kita. Nah, ini beberapa model. Kita nanti milih sesuai dengan situasi dan kondisi. Kita juga bisa memberikan pujian kepada khalayak atas prestasi mereka. Nah, kita bisa mengatakan gini, saya bangga bisa hadir di salah satu kampus ternama di Indonesia, di mana tempat para pemimpin, para menteri berasal dari kampus ini. Wah, itu kita bisa memberikan pujian khalayak atas prestasi mereka. Saya bisa bangga bisa hadir di salah satu desa percontohan, desa model yang menjadi percontohan desa-desa terbaik di Indonesia. Nah, kita bisa memberikan pujian itu. Kita bisa buka pidato dengan memulai dengan pernyataan yang mengejutkan. Nah, ini biasanya berdasarkan data,
fakta, pernyataan yang mengejutkan. Kita bisa ambil dari media massa. Bapak Ibu bisa bayangkan, 8 dari 10 orang Indonesia pernah melakukan selingkuh. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, datanya dari mana? Itu kita bisa mulai dengan pernyataan yang mengejutkan. Kita juga bisa membuka pidato dengan mengajukan pertanyaan yang provokatif. Ya, serentetan pertanyaan yang tadi itu. Merdeka, merdeka. Kemudian saya barengi, apa benar kita ini sudah merdeka? Jangan-jangan selama ini kita hanya merayakan kemerdekaan secara fisik, tetapi ternyata secara ekonomi, secara hukum, secara politik kita masih terjajah. Kita bisa buka pidato dengan menyatakan kutipan, antara kutipan ayat, kutipan hadis, kata-kata bijak bestari. Kita juga bisa membuka pidato dengan menceritakan pengalaman pribadi. Kita juga bisa mengisahkan cerita faktual, cerita yang fiktif, tetapi sesuai dengan situasi audien gitu. Atau kita bisa menyatakan teori atau prinsip-prinsip. Jadi saya pernah buka pidato dengan cerita gini. Saat ini kondisi umat Islam itu seperti seseorang kehilangan kunci di dalam rumah. Tetapi dia mencari kunci di luar rumah. Pertanyaan saya, apakah kuncinya didapat? Begitu ditanya, loh kenapa kok kamu mencari kunci kok di luar rumah? Iya, karena di dalam rumah gelap. Maka saya cari di luar rumah yang terang. Padahal kuncinya jatuhnya di dalam rumah. Jadi kita bisa menyatakan, mengisahkan cerita faktual atau fiktif yang terkait dengan situasi. Kemudian kita bisa menyatakan teori atau prinsip-prinsip. Nah, kemudian yang terakhir saya letakkan humor. Membuka dengan cara humor itu berat, kecuali kalau kita memiliki sense of humor yang tinggi. Jadi Gus Dur itu enggak usah ngomong, sense of humornya sudah tinggi. Dia baru di podium aja, baru sambil ketap-ketip, oh gitu aja kok repot. Orang sudah tertawa gitu. Makanya membuka pidato dengan humor itu sulit. Maka saya letakkan di nomor yang paling akhir. Karena humor itu kan sesuatu yang lucu, yang dapat membuat individu tertawa, merasa senang. Ya. Jadi humor itu bisa memberikan perspektif yang berbeda dari satu masalah, sehingga kemudian dapat membuat situasi menjadi lebih ringan, menjadi lebih cair. Itu beberapa hal yang terkait dengan 4 sukses ceramah. Yang pertama adalah sukses membuka. Nah, bagaimana membuka pidato ada 16 model tadi itu. Kita bisa pilih salah satu, salah dua, atau salah tiga sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan nanti kita akan masuk bagaimana memberikan masalah itu. Kemudian bagaimana memberikan solusi, dan yang ketiga bagaimana menutup pidato itu. Silakan sampai di sini. Ada yang ditanyakan tentang materi bagaimana membuka pidato itu. Monggo. Silakan teman-teman sekalian, ada ditanyakan. Halo. Ini beberapa materi penting sebenarnya. Jadi ketika kita gagal untuk membuka pidato, itu membuat gagal juga materi kita. Ya, silakan. Coba saya pengen tahu. Ya, silakan. Bu Robiah dulu. Monggo, Bu Robiah dulu. Ibu Robiah dulu. Bu Robiah dulu. Maaf, saya di balik layar. Iya, enggak apa-apa. Humor itu apa bisa dipelajari? Misalkan kalau kita tidak punya humor, tapi bisakah humor itu dipelajari agar kita itu bisa memberikan humor sedikit pada? Ya, jadi gini, jangan memaksakan diri kalau kita enggak punya sense of humor, karena nanti kita bisa kisah yang lucu kadang-kadang, kalau kemudian dikisahkan, malah jadi tidak lucu gitu. Kadang-kadang kan kita cari kisah yang lucu-lucu itu ya, kita belajar, kita coba kita ceritakan, ternyata orang enggak tertawa gitu kan, kering gitu kan. Kadang-kadang menceritakan kita tertawa duluan gitu, kayak Nunung gitu kan, makanya kalau pelawak itu, kalau dia banyol itu dia enggak boleh tertawa gitu. Jadi kayak saya baca lontong gitu ya, itu luar biasa itu kecerdasannya itu. Jadi maka tadi saya letakkan membuka dengan humor itu kan saya letakkan di terakhir. Kenapa? Karena sulit, tidak semua orang bisa, kecuali orang yang memiliki sense of humor yang tinggi. Ya, karena kadang-kadang kisah anekdot yang lucu, Bunda, kita coba ceritakan gitu, kita tertawa duluan, terus audien kita bingung, ini sing lucu apa nih gitu, ya tertawa duluan. Atau kemudian orang tertawa itu apa? Menertawakan ketidaklucuan kita gitu. Aku guyu bingung, lucumu itu ndi ceritamu gitu. Tadi saya contohkan sebenarnya humor itu sederhana. Tadi saya contohkan bagaimana saya pernah diundang seumur-umur, saya ngisi pelatihan diundang pakai mobil ambulan. Misalnya ada cerita di Madura, itu kan jadi lucu kan? Padahal sebenarnya kisah nyata kan?
Ya. Orang tertawa gitu. Nah, itu kisah nyata. Kecuali kalau itu kisah nyata kita ngalami sendiri gitu. Itu lebih fresh gitu. Sehingga kemudian kadang-kadang sekalipun kisah nyata maunya kita menyampaikan dengan humor, tapi karena kita tidak memiliki sense of humor yang tinggi, orang itu bingung kadang-kadang iki karepe piye to gitu kan. Maka yang penting kenali diri kita sendiri. Jadi kenali kita ini termasuk tipe yang mana pada pertemuan minggu yang lalu. Kita termasuk tipe otak kanan atau otak kiri, atau kiri atas atau kiri bawah. Kalau tipe thinking, pemikir, berarti kekuatan kita di argumentatif. Tapi kalau kita adalah otak kiri bawah sensing, berarti kita harus menggunakan atraktif. Karena di situ akan untuk menutupi verbal kita. Tapi kalau kita otak kanan, berarti kan intuiting. Jadi kalau saya ini intuiting, maka imajinatif. Jadi saya mesti mengajak orang untuk berpikir ke depan, untuk berimajinasi. Nah, kemudian kalau kita tipe otak kanan bawah atau orang feeling itu kekuatannya di storytelling, kekuatan cerita. Nah, maka kenali potensi diri kita, kenali mesin kecerdasan kita, jadi itu menjadi penting. Nah, kita bisa browsing di internet misalnya, kita ketik Steven itu ya, nanti akan kita ketemu itu model-model mesin kecerdasan dan kemudian kita analisa, kita ini kira-kira mesin kecerdasannya di mana. Karena itu akan berdampak pada cara penyampaian pidatonya. Cara penyampaian materi itu sangat dipengaruhi oleh mesin kecerdasan otaknya. Iya. Ya, silakan. Sudah, Bunda. Oke, cukup. Kalau sebaliknya, misalkan begini, ya. Audien itu ketika ada feedback tanya jawab, ada salah satu audien yang menjawabnya lucu sehingga saya ketawa tidak bisa berhenti. Itu cara mengatasi agar bisa ketawanya berhenti. Gimana? Ditutup. Itu pernah tuh dan bahkan iya, kasihan Bunda, ditutup. Jadi artinya ditutup itu kita tutup mulut kita, kemudian ambil nafas dalam-dalam, minum air putih, gitu aja. Kasihan nanti. Kadang-kadang kan itu memang lucu dan anak-anak audien yang lain itu tertawa. Juga tertawa. Iya. Tetap kita menjaga apa ya? Ya menjaga marwah kita gitu. Iya. Jadi marwah kita, jadi tetap ya tertawa, tersenyum, kemudian segera ditutup, kemudian ambil napas dalam-dalam, minum air putih. Ya, monggo dilanjutkan lagi. Ya. Oke, silakan yang lainnya teman-teman sekalian. Ini adalah bagaimana cara membuka pidato. Silakan, Mas Nur, ada tanya tadi? Monggo, yang lainnya. Tadi Pak, saya pengen coba lihat slide yang sebelumnya. Coba. Yang mana ini? Agak lambat ini. Ini kan yang, oh iya. Agak lambat ini. Saya ketik-ketik nggak bisa. Oke, silakan. Yang mana? Yang mana? Tadi ini masih belum kelihatan di slide saya. Menghubungkan tempat komunikator berpidato. Yang kelima, yang keenam menghubungkan dengan suasana emosi yang tengah meliputi khalayak. Yang mana? Wes tanya aja, poin mana? Tadi itu apa kalau nggak salah tuh kan berkenaan dengan ini apa sih yang poin pertama tuh apa ya? Lupa saya. Menyebut pokok persoalan. Ah itu Pak. Nah itu tuh, iya itu tuh gimana tuh Pak maksudnya dalam jadi itu udah bertele-tele. Jadi begitu buka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai kan? Mukadimah tadi, terus hari ini Bapak Ibu sekalian saya akan membahas satu tema, langsung disebutkan temanya. Itu dia langsung menyebutkan pokok persoalan. Itu langsung. Ya. Berarti yang PowerPoint ini, berarti ini urut ya Pak ya dalam penyampaian pidato berarti? Enggak, ini enggak urut, ini salah satu model saja. Jadi ada yang modelnya ketika membuka pidato itu dia tidak membuka dengan humor, dia tidak membuka dengan kata-kata, kutipan ayat, tapi ada yang Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan bicara tentang tema, dia langsung membawa persoalan. Ada yang kemudian membuka pidato dengan dia membaca ungkapan kata-kata, ya kan? Kutipan, atau dengan membaca hadis. Bapak Ibu, saya akan bacakan sebagai pengantar pidato saya, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, bisa, boleh juga. Atau kita bisa membuka pidato dengan pantun. Nah, boleh apa enggak? Boleh sih. Nah, boleh, tapi sesuaikan pantunnya dengan temanya gitu. Jangan kemudian pantun ngalor gitu.
Jalan-jalan ke Pasar Turi, cakep, kadoan, lapo nang Pasar Turi posoan kok. Jelas. Jadi orang kayak pelawak lah gitu. Ya, gitu. Iya, iya. Silakan Iya, Pak. Benar. teman-teman Oke. yang lainnya. Siap, siap. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Yang kedua adalah sukses memberikan masalah. Jadi jika ceramah kita ingin terus membuat pendengar terpukau, maka kesuksesan membuka pidato itu harus dilanjutkan. Dengan cara apa? Memberikan poin-poin masalah yang mampu menarik perhatian pendengar. Nah, ciri-ciri masalah yang akan mampu menyedot perhatian audiens itu. Pertama, satu, masalah tersebut adalah masalah aktual. Ya, aktual, yang lagi aktual. Nah, orang mesti tertarik untuk membicarakannya. Yang kedua adalah masalah tersebut sedang kontroversial. Nah, kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, masalah tersebut dianggap sangat berat yang telah menimpa masyarakat. Sehingga kemudian masyarakat itu penasaran, gimana sih solusinya. Kemudian yang keempat adalah masalah tersebut dianggap sangat sukar untuk diselesaikan. Kemudian yang kelima, masyarakat sudah sangat putus asa menghadapi masalah tersebut. Kemudian masyarakat sudah lama merindukan solusi terhadap masalah tersebut. Nah, ketika kalau masalah-masalah ciri-cirinya ini yang kemudian kita penuhi, maka berarti kita sukses memberikan masalah. Maka audiens itu sudah dalam keadaan mati penasaran. Maksud saya mati penasaran dalam tanda petik. Mereka masuk pada pemberian solusi adalah ibarat tinggal memanen buahnya saja. Jadi kalau kita sudah memaparkan masalahnya dan kemudian audiens itu semakin penasaran, apa sih yang harusnya saya lakukan setelah itu, maka ini materi yang ketiga adalah bagaimana kita masuk memberikan solusi, itu ibarat tinggal memanen buah saja. Nah, itu menjadi penting ya. Jadi yang pertama tadi, ciri-ciri masalah yang akan mampu menyedot perhatian audiens, satu, masalah itu harus aktual. Dua, masalah itu sedang kontroversial. Nah, sedang kontroversial itu di tengah-tengah masyarakat. Kemudian masalah itu dianggap sangat berat menimpa masyarakat. Sehingga kemudian masyarakat penasaran gimana sih solusinya. Kemudian masalah tersebut dianggap sangat sukar untuk diselesaikan. Kemudian yang kelima, masyarakat sudah sangat putus asa menghadapi masalah tersebut. Ya, kemudian yang keenam, masyarakat sudah lama merindukan solusi terhadap masalah tersebut. Maka kalau kita berhasil sukses memberikan masalah tadi itu membuat penasaran kan? Maka jika penceramah telah sukses memberikan masalah dan audiens itu sudah dalam keadaan dalam tanda petik mati penasaran, maka masuk pada pemberian yang ketiga nanti, bagaimana sukses memberikan solusi. Jadi itu ibarat tinggal memanen buahnya saja. Baik, teman-teman sekalian, silakan. Ada ditanyakan sampai di sini untuk materi sukses membuka pidato. Yang kedua adalah sukses memberi masalah. Nah, nanti kita lanjut pada sukses bagaimana kita memberikan solusi. Ada yang tanyakan? Silakan. Jadi 4 ini saja sebenarnya kalau kita sukses berceramah itu. 1, sukses membuka pidato. 2, sukses memberi masalah. Yang ketiga adalah sukses memberi solusi. Yang keempat adalah sukses menutup pidato. Sehingga kemudian selesai itu orang berkesan. Oh, ada yang diingat gitu. Baik, teman-teman sekalian, silakan. Ada yang ditanyakan, ada yang didiskusikan. Masih ada. Mau tanya Pak, saya Pak. Ya, silakan. Ya. Pertama itu, apakah keempat itu harus ada dalam, maksudnya dalam kita ngisi kajian atau kita ceramah? Yang di mana? Yang masalah? Ya, maksudnya gini, tadi kan ada pembukaan, terus ngasih sukses masalah, mengasih masalah, sukses mengasih solusi, dan menutup. Iya. Itu berarti ketika ada yang miss satu itu nggak apa-apa ya Pak? Terus sama ketika kita ngasih lebih baik keempat-empatnya ada. Kontroversi. Lebih baik keempat-empatnya ada. Karena di situ adalah sukses berceramah itu ada 4 poin tadi itu. Yang pertama adalah sukses membuka pidato, yang kedua adalah sukses apa tadi? Memberikan masalah, yang ketiga sekaligus sukses memberikan apa? Solusi, kemudian sukses untuk menutup pidato itu. Sama kita ngasih suatu hal yang kontroversi itu juga salah satu dari sukses memberikan masalah ya Pak? Itu tadi pilihan. Itu kan pilihan tadi. Bisa aktual ya kan? Syukur-syukur kalau sedang kontroversial atau dianggap sangat berat, dianggap sangat sukar, tetapi nanti rahasianya membuat orang penasaran kan? Nah, tapi justru kemudian yang ketiga memberikan solusi itu yang ditunggu-tunggu kan?
Nah, yang keempat kemudian mampu menutup pidato itu, kemudian orang itu ingat berkesan. Oh gitu. Nah nanti bagaimana menutup pidato juga ada teorinya. Ada banyak model tadi. Kita bisa memilih. Di antara yang saya sebutkan model tadi ada 16 tadi itu membuka pidato itu pun milih solusi, memilih. Jadi tidak semuanya 16 dipakai, tidak. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Tetapi tahapan agar kita sukses pidato tadi, sukses berceramah tadi, memang ada 4 tadi. Pertama, sukses membuka. Kedua, sukses memberikan masalah. Dan tentu memberikan solusi. Dan yang keempat, sukses menutup pidato. Kalau salah satunya tidak ada, nanti mesti ada yang aneh. Gitu. Dan kadang-kadang kita bukan berceramah atau hanya memberi informasi saja. Kalau informasi seperti tadi, Assalamualaikum, telah meninggal dunia. Kan kita kan tidak itu. Kan kalau berceramah ada sesuatu yang disampaikan, ada gagasan. Ya. Ini umumnya. Saya mengambil umumnya sehingga kemudian saya menyimpulkan kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, keempat-empatnya ini adalah menjadi titik tekan perhatian bagi kita. Oke. Ada tanyakan lagi? Waktu kita tinggal 7 menit lagi, teman-teman sekalian. Nah, berapa hal yang harus diperhatikan dalam memberi solusi? Nah, sekarang sukses memberi solusi. Yang pertama, solusi itu benar-benar nyambung dengan masalahnya. Nah, kalau kita sudah berhasil memberi masalah, orang penasaran untuk tahu solusinya, tapi ternyata solusinya tidak benar-benar nyambung, maka ini bahaya. Jadi yang pertama, yang harus diperhatikan ketika memberikan solusi adalah solusinya benar-benar nyambung dengan masalahnya. Yang kedua, solusinya itu benar-benar memiliki hujah yang kuat. Jadi ada dalil, ada argumentasi yang kuat. Kemudian yang ketiga adalah solusinya benar-benar rasional. Yang keempat, solusinya benar-benar tuntas. Wah, ini membuat audiens itu puas gitu akhirnya. Solusinya benar-benar di luar prediksi audiens. Jadi beberapa hal yang harus diperhatikan memberikan solusi. Karena kalau sudah berhasil memberikan masalah, itu orang sudah penasaran. Ini sudah, wah ini gimana? Wah, menarik kan, mereka jadi tidak ngantuk itu. Ketika kita mampu memberikan masalah yang aktual, yang kemudian dia ingin tahu solusinya, maka yang harus diperhatikan dalam memberikan solusi adalah satu adalah solusi itu benar-benar nyambung dengan masalahnya, yang kedua adalah solusi itu benar-benar memiliki hujah, argumentasi yang kuat, kemudian benar-benar rasional, benar-benar tuntas, dan benar-benar di luar prediksi audiens. Ya, kalau itu yang kita lakukan, ya benar-benar memberikan harapan baru bagi audiens sehingga jadi semangat, mampu menghilangkan kontroversi sebelumnya, dan solusi itu tidak menambah masalah baru yang lebih berat. Maka kalau sudah sampai pada poin yang ketiga, kita akan tutup dengan bagaimana sukses menutup pidato. Nah, sukses menutup pidato itu ada banyak model. Pertama, kita bisa menyimpulkan, mengembangkan ikhtisar pembicaraan kita. Atau kita menutup pidato dengan menyatakan kembali gagasan utama tadi, tetapi dengan kalimat, dengan kata yang berbeda. Atau kita mendorong khalayak untuk bertindak misalnya. Kalau kita sudah tahu bagaimana cara menulis dengan baik dan benar, selanjutnya yuk kita menulis untuk menginspirasi Indonesia menjadi jauh lebih baik. Misalnya saya tutup dengan itu. Ya, mendorong khalayak untuk bertindak. Ya. Yang keempat, bisa mengakhiri pidato dengan klimaks. Jadi dengan klimaks, tahu-tahu klimaks, kemudian ditutup. Wassalamualaikum. Atau kita menutup dengan mengatakan kutipan saja. Atau kutipan kitab suci. Peribahasa, ucapan ahli. Atau kemudian kita menceritakan contoh yang berupa ilustrasi dari tema pembicaraan. Nah, kita juga bisa menerangkan maksud sebenarnya pribadi pembicara itu. Atau kita bisa memuji, menghargai khalayak, itu bisa dipakai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya bangga saya bisa hadir ketemu jenengan semua. Saya dapat ilmu yang banyak dengan warga masyarakat yang cerdas, yang kreatif. Wah, kita puji khalayak tadi itu. Nah, yang terakhir adalah membuat pernyataan yang humoris, anekdot lucu. Tetap saya letakkan di terakhir, karena humoris, anekdot lucu itu sulit. Ya, kecuali bagi orang-orang yang memiliki sense of humor yang tinggi. Nah, itulah beberapa poin teman-teman sekalian yang membantu kita untuk melakukan sukses berpidato. Jadi sukses berpidato atau sukses berceramah itu ada 4 tadi yang harus kita lalui, yang harus kita lakukan. Ada banyak model tadi. Yang pertama adalah
sukses membuka pidato. Bagaimana modelnya 1 sampai 16, Anda bisa memilih salah satunya. Ya. Yang kedua adalah sukses memberi masalah. Bagaimana kriteria masalah tadi yang aktual dan kontroversial, yang kemudian yang ada berapa poin tadi itu. Kemudian yang ketiga adalah sukses memberikan solusi. Solusinya bagaimana tadi? Solusinya nyambung, tuntas, ada argumentasi yang kuat. Kemudian yang keempat adalah sukses bagaimana menutup pidato itu. Nah, bagaimana poin-poin itu? Saya sudah tulis itu dalam e-book. Jadi kalau Anda ingin dapatkan e-booknya, seperti di program Mastering Public Speaking ini, nanti akan ada apa? Saya akan kirim ke email Anda masing-masing. Ya, infaknya terserah Anda lah. Karena saya harus berbagi ilmu. Baik, teman-teman sekalian, waktu kita tinggal 3 menit, dan ini sudah menjelang asar. Mudah-mudahan pertemuan kita ini berkah dan bermanfaat. Jadi kita sudah bahas di sesi pertama tadi adalah bagaimana mengatasi kecemasan komunikasinya, kemudian bagaimana persiapan pidato itu, kemudian di sesi kedua saya membahas tentang bagaimana sukses berceramah itu. Sukses berpidato itu ada 4 komponen yang harus kita perhatikan. Satu adalah sukses membukanya, membuka pidato. Yang kedua adalah sukses memberi masalah. Kemudian yang ketiga adalah sukses memberi solusi. Dan yang keempat adalah sukses menutup ceramah dan menutup pidato kita. Saya tutup dengan sebuah puisi, teman-teman sekalian. Ini salah satu contoh. Saya tutup dengan sebuah puisi, Jalan Cinta Para Pejuang. Teruslah melanglang di jalan cinta para pejuang. Teruslah menebar kebajikan. Menghentikan kebiadaban. Teruslah menyeru pada iman. Walau duri merantaskan kaki. Walau kerikil mencacah telapak. Sampai engkau lelah. Sampai engkau payah. Sampai keringat dan darah tumpah. Tetaplah yakinlah. Bidadarimu akan tetap tersenyum di jalan cinta para pejuang. Dan Rasulullah menunggumu di telaga Al-Kautsar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan manfaat dan berkah bagi kita semua. Sukses untuk kita semua. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.